Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, ikhwah sekalian dan para santri yang saya muliakan, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita akan menyambung kembali pembacaan kitab dari karya Imam Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tarikit Tauhid. Baiklah, sebelum kita menyambung dari pembahasan kita yang kemarin, seperti biasa kita akan adakan dulu tanya jawab. Baik, siapa yang bisa jawab pertanyaan? Siapa yang dimaksud oleh penulis dengan ditulisnya kitab ini? Bantah siapa dalam kitab ini beliau? Siapa yang bisa jawab? Anda, Kum. Mau? Siapa? Abangnya. Abangnya namanya siapa? Ayo, jangan Sulaiman bin Abdullah ya. Campur-campur nanti. Ilis jalla khair. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, seperti yang kemarin telah dijelaskan tentang sebab ditulisnya kitab Mufidul Mustafid. Beliau membantah argumentasi serta syubhat yang dilontarkan oleh abangnya sendiri. Jadi yang memusuhi beliau dalam dakwah tauhid ini, diantaranya yang termasuk keras permusuhannya itu adalah abang yang namanya Sulaiman. Dan dia ini adalah qadhi, seorang hakim di Huraimila. Di Huraimila, sebuah negeri. Di situ bapaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Abdul Wahhab, juga pernah menjadi qadhi. Ya, kemarin telah dijelasin bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sepulangnya dari menuntut ilmu di Basrah, beliau pulangnya ke Huraimila, ya, di mana bapaknya juga tinggal di situ. Namun setelah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu berkembang, kemudian ditampung oleh Amir Dir'iyah, pemimpin Dir'iyah, yaitu Muhammad bin Saud, dan mulai menegakkan tauhid, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menghancurkan kuburan-kuburan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, penduduk Huraimila ini seperti dikisahkan irtaddu, mereka murtad. Mereka murtad, di sini disebutkan cukup panjang dan detail oleh muarrikh, yaitu seorang ahli sejarah dari Najd yang juga hidup sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Husain bin Ghannam, bahwa penduduk Huraimila mereka melakukan pengkhianatan kepada Dir'iyah, berkhianat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Al-Imam Muhammad bin Saud, dan memerangi ahli tauhid. Ahli tauhid yang ada di Huraimila, mereka berusaha untuk membunuhnya. Hingga singkat cerita, akhirnya mereka dihukumi murtad. Dihukumi murtad, dan akhirnya mereka diperangi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan tentara-tentara tauhid kala itu. Nah, saat hal itu terjadi, penduduk Uyainah, ini kota yang lain, tempat lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab,
mereka menjadi ragu terhadap dakwah yang dibawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena dituduh sebagai dakwah Khawarij. Katanya persis seperti ucapan orang-orang yang ada di zaman kita sekarang yang belum yatabayyan lahum, jelas bagi mereka amrul tauhid, persoalan tauhid. Katanya bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan muslimin, memerangi muslimin. Dan di antara yang melemparkan syubhat-syubhat ini adalah abangnya sendiri, yaitu Sulaiman. Maka dimintalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menulis sebuah risalah yang membantah syubhatnya Sulaiman. Nah, kemarin telah dijelaskan di awal kitab bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, "Lam martaba ba'du man yadda'i ilm." Ketika sebagian orang yang mengaku berilmu menjadi ragu, min ahli Uyainah, dari penduduk Uyainah. Jadi kalau sekarang ada orang-orang yang kesannya mereka berilmu, memahami tauhid, kemudian mereka ragu terhadap ayan kufar, person-person orang-orang yang murtad, maka ini bukan suatu hal yang mengherankan karena hal itu terjadi di masa-masa yang lampau. Amartaba ba'du man yadda'i ilm min ahli Uyainah. Ketika sebagian orang yang mengaku berilmu itu menjadi ragu dari penduduk Uyainah, lam martadda ahlu Huraimilah, ketika penduduk Huraimilah itu murtad. Jadi penduduk Huraimilah murtad, diperangi, kemudian antum bisa bayangkan bagaimana syubhat yang benar-benar menggoncangkan keimanan ketika itu. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan hanya sebatas mengkafirkan a'yanuhum, orang-orang Huraimilah, melainkan juga sampai kepada taraf memerangi mereka, kitab, angkat senjata. Sehingga framing yang muncul ketika itu bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memerangi muslimin. Nah, penduduk Huraimilah kita tahu mereka bukan orang-orang Yahudi, bukan orang-orang Nasrani, bukan orang Hindu, Buddha, melainkan orang-orang yang mereka mengaku muslim, banyak ulama di Huraimilah, dan juga mereka secara fikih menginduk kepada mazhab Hanabilah. Diperangi, antum bisa bayangkan, diperangi mereka. Kemudian di framing lah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, di antara yang termakan syubhat ketika itu adalah penduduk Uyainah. Sehingga penduduk Uyainah itu menjadi ragu terhadap dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah taala. Baru ketika itu Syekh diminta untuk menulis sebuah risalah. Akhirnya beliau tulis kitab Mufidul Mustafid ini. Itu asal usul dari kenapa ditulisnya kitab Mufidul Mustafid, yaitu bantahan kepada abangnya sendiri yang menebarkan syubhat, yang menganggap bahwa orang yang memerangi tauhid mereka masih muslim, pelaku syirik akbar mereka masih muslim. Jadi kalau kita katakan bahwa kitab Mufidul Mustafid ini seperti mutammimah, seperti pelengkap ya, dan penyempurna dari kitab Kashfus Syubhat, maka ya tidak ya jauh, artinya tepat sekali. Ya, di mana dalam kitab Mufidul Mustafid ini ditekankan oleh Syekh tentang mazhab Al-Imam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam persoalan. Kemarin telah kita baca ya, di mana Syekh membuka kitabnya dengan hadis. Hadis apa? Indah. Kamu. Hanif. Amr bin Abbas As-Sulami Abu Najih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengisahkan tentang Idrisa, mengisahkan tentang ya awal kemunculan Islam. Ya, dikisahkan juga di situ ya tentang larangan dari tasyabbuh bil kuffar. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat ya di 3 waktu. Apa 3 waktu tersebut? Habis subuh. Habis subuh. Terus sebelum. Kenapa habis subuh? Karena itu sampai matahari terbit. Habis subuh sampai matahari terbit. Kenapa kata Nabi? Karena di situ orang yang menyembah matahari sujud kepada matahari. Karena orang yang menyembah matahari sujud kepada matahari. Apalagi kata Nabi pada waktu itu, bahwa matahari itu terbit di antara 2 tanduk setan. Ya. Kemudian yang kedua,
di waktunya sebelum zuhur, sesaat sebelum zuhur, saat matahari ada di atas kepala. Apa kata Nabi SAW? Karena pada saat itu apa? Kamu mau duduk nggak? Nah, jawab. Kenapa pada saat itu? Nah, kamu Febri? Nah, nggak tahu juga. Kamu bangun. Said. Kenapa dilarang? Di saat matahari ada di atas kepala. Neraka jahanam dinyalakan, iblis. Kemudian yang ketiga apa? Betul. Habis asar. Pada asar sampai matahari tenggelam. Kenapa kata Nabi SAW? Karena di situ juga orang matahari sedang sujud kepada matahari dan matahari tenggelam di antara dua tanduk setan. Nah, kita belum baca syarahnya, kita akan baca dulu keterangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan faedah apa yang bisa kita petik dari hadis ini. Baik, ijlisu. Jazakallahu khair. Qala Abu Abbas, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi kitabih Mufidul Mustafid fi kufri tarikit tauhid. Berkata Abu Abbas rahimahullah taala, maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Faqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang umatnya anis salat, dari mengerjakan salat waqta tulu'i syamsi, saat matahari terbit. Ya, ini faedah dari hadis Amr. Wa waqtal ghurub, dan saat matahari tenggelam. Mu'allilan dzalika an-nahya, dengan mengemukakan alasannya. Bi annaha tatlu'u wa taghrubu baina qarnay syaitan. Bahwa matahari tenggelam dan matahari terbit dan tenggelam di antara dua tanduk setan. Wa annahu hina idzin yasjudu lahal kuffar, dan bahwasanya pada waktu itu orang-orang kafir lagi sujud sama matahari. Wa ma'lumun annal mu'mina la yaqsudu sujuda illa Allah. Dan dimaklumi bahwa orang yang beriman tentunya ketika dia sujud, dia tidak sujud kecuali untuk siapa? Untuk Allah. Wa aktsarun nasi qad la ya'lamuna anna tulu'aha wa ghurubaha baina qarnay syaitan. Dan mayoritas orang pun enggak ada yang tahu bahwa terbit dan tenggelamnya matahari itu saat atau di antara dua tanduk setan. Wala annal kuffar yasjuduna laha. Begitu juga banyak orang enggak tahu bahwa saat itu orang kafir lagi sujud sama matahari. Ya, paham enggak nih? Artinya kalaupun misalnya dibiarkan, tahu enggak mereka? Enggak dikasih tahu misalnya oleh Nabi bahwa saat itu orang kafir lagi sujud sama matahari. Enggak dikasih tahu misalnya. Banyak orang enggak tahu. Nabi tahu dari jalan wahyu. Allah yang kasih tahu. Misalnya Nabi nggak kasih tahu umatnya, tahu nggak mereka? Mereka nggak tahu bahwa matahari terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Tapi dikasih tahu Nabi SAW kepada umatnya, agar jangan sampai terjadi tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Karena kalaupun nggak dikasih tahu, ada niat nggak mereka tasyabbuh sama orang kafir? Enggak. Kalau nggak tahu, mereka nggak tahu, tapi dikasih tahu sama Nabi. Kenapa? Karena besarnya persoalan tasyabbuh dengan orang kafir ini. Meniru-niru orang-orang kafir ini dalam praktek ibadah. Maka gimana lagi dalam akidah? Kalau tasyabbuh, orang yang sujud kepada Allah di waktu orang kafir sujud kepada matahari. Ini muslim sujudnya sama Allah, tapi dia sujud di waktu yang sama orang kafir lagi sujud sama matahari. Dilarang. Nah, gimana lagi yang sujudnya memang untuk selain Allah? Yang kalau yang begini dilarang, maka tentunya lebih parah lagi orang yang memang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Padahal si muslim ini ibadahnya sama siapa? Sama Allah. Itu poinnya.
Tsumma innahu sallallahu alaihi wasallam nahaa 'anis salat fi hadzal waqti hasman limadatil musyabahah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari salat di waktu itu, ya di waktu terbit dan tenggelamnya. Hasman limadatil musyabahah, mencegah terjadinya tasyabbuh. Ya padahal kalaupun enggak dikasih tahu, ya enggak tahu umatnya. Tapi Nabi kasih tahu. Kenapa? Karena besarnya persoalan tasyabbuh dan tentunya lebih besar lagi persoalan ya ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Qala min hadzal bab annahu kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ila 'udin aw 'amudin ja'alahu 'ala hajibihi al-ayman wal aysar wa lam yasbut lahu samda. Dari sini ya diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat menghadap ud ya sutrah kayu atau amud atau tiang ya ja'alu 'ala hajibil ayman, dijadikan sutrahnya itu di sebelah ya kanan keningnya awil aisar atau sebelah kiri keningnya, lam yasmut lahu samda, tidak menjadikannya tepat di tengah-tengah ya karena menghindari ya terjadinya unsur tasyabbuh dengan orang-orang kafir yang sujud kepada selain Allah Subhanahu. Qala wa li hadza nahaa 'anis salati ila ma'ubida min dunillahi fil jumlah. Oleh karena itu Nabi melarang dari mengerjakan salat menghadap kepada apapun yang diibadahi selain Allah. Ya. Dengan larangan yang umum. Ya, dengan larangan yang umum. Walaupun salatnya untuk Allah tapi di hadapannya ada berhala misalnya. Ada yumna, ini dilarang. Ya. Dari situ juga ya dilarangnya salat menghadap surah, menghadap gambar. Kenapa? Karena adanya unsur tasyabbuh. Ya. Qala wa illam yaqsudil 'abid dzalik, walaupun yang lagi ibadah itu, ibadah kepada Allah tidak memaksudkan ibadah sama berhala. Ya. Tapi karena menghadapnya kepada yang diibadahi selain Allah, maka dilarang. Jadi maka dilarang. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kuburan ada di luar masjid posisinya di hadapan kiblat, yumna, dilarang. Tapi kalau ada di sebelah kanan, kiri, di belakang, selagi di luar tembok masjid, maka boleh. Di halaman boleh. Ya. Enggak boleh kalau ada di posisinya di depan. Ya, di depan masjid. Ya, adapun kalau kuburannya di dalam, ya di ruang utama salat, ya, maka ini salatnya batilah, salatnya batal. Atau sah, enggak sah salatnya. Ya. Qala wa li hadza yanha 'ani sujud baina yaday ar-rajuli wa illam yaqsud as-sajid dzalik. Karena itu juga Nabi melarang sujud kepada Allah menghadap orang. Ya, menjadikan orang tepat di hadapannya. Wa illam yaqsud as-sajid dzalik, walaupun orang yang sujud itu tidak memaksudkan nyembah orang itu. Kenapa? Karena mirip seperti orang yang nyembah selain Allah. Ya, lihat bagaimana ketatnya persoalan ini. Ya. Bahwa Nabi SAW sampai melarang kepada persoalan-persoalan yang menjadi sarana kepada ibadah kepada selain Allah. Maka gimana lagi dengan ibadah itu sendiri kepada selain Allah, atau ibadah kepada selain Allah itu sendiri. Ya. Qala lima fihi min musyabahati sujud li ghairillah. Dilarang kenapa? Karena pada yang demikian itu terdapat unsur tasyabbuh, ya mirip dengan sujud kepada selain Allah. Intah kalamu. Selesai perkataannya Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, ini faedah yang paling penting dari hadisnya Amr bin Abbas itu faedah seputar tauhid. Ya. Itu larangan dari tasyabbuh terhadap orang-orang kafir dalam persoalan ibadah. Nanti ini akan dikupas oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Tapi di sini ada faedah yang lain.
Berkata Syekh, qala falyata'ammalil mu'minun nasih li nafsihi fi ma fi hadzal hadits min al-ibar. Maka hendaknya seorang mukmin yang perhatian terhadap dirinya, kasihan serta sayang kepada dirinya sendiri, memperhatikan hadis ini. Apa pelajaran yang bisa dia petik? Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala yaqussu 'alaina akhbar al-anbiya wa atba'ihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengkisahkan kepada kita kabar dan berita-berita para nabi-nabi dan pengikut mereka sebelum kita. Liyakuna lil mu'min, agar orang yang beriman minal mustakhirin, yang datang belakangan, ibratun, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ya, jadi apa yang Allah ceritakan di Quran atau Nabi sampaikan dalam hadis, ya, dari cerita umat-umat terdahulu, itu bukan dongeng yang hanya sambil lalu. Ya, namun apa? Itu pelajaran. Fayaqisa halahu bihalihim, agar si mukmin yang datang belakangan ini mengkiaskan kondisinya dengan kondisi mereka. Ya, mengkiaskan maksudnya ya menjadikan kisah itu sebagai cermin. Ya. Bahwa mereka itu bukan umat qad madat, udah lewat terus, gak akan berulang lagi kasusnya di zaman sekarang. Lah, tidak begitu. Ya, melainkan kapan terpenuhi semua sebab-sebab, maka hukumnya pun juga sama. Ya. Jadi kisah-kisah itu untuk diambil pelajaran dan sebagai cerminan bagi orang belakangan. Apa di sini? Wa qassa qisasal kuffar, dan juga Allah mengkisahkan kisah orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Itu jitanaba man talabbasa biha ayman, agar orang-orang yang ya, terpengaruh dengan mereka, terpengaruh dengan orang-orang kafir, ya, lakukan perbuatan orang-orang kafir dan munafikin, itu dijauhi. Fa mimma fihi min al-i'tibar, maka di antara pelajaran yang bisa dipetik darinya, itu dari hadis Amr ini, anna hadzal a'rabiyul jahili, bahwa orang Arab Badui ya di masa jahiliyah ini, maksudnya siapa? Amr. Amma dzukira lahu anna rajulan di Makkah, tatkala disampaikan kepada dia ada orang laki-laki di Mekkah, yatakallam fid din, bicara atas nama agama, bima yukhalifun nas, yang berbeda dengan orang-orang. Ya, karena kemarin sudah dikisahkan dalam hadis bahwa Amr ketika itu ada di mana? Di Badui. Ya, di luar Mekah. Ya, dan dia menganggap bahwa orang-orang di masa itu tidak berada di atas agama yang benar. Nah, ketika dia dengar ada laki-laki di Mekah bicara atas nama agama, mengabarkan berita-berita dari langit, mengklaim dirinya mendapat wahyu, ya, seperti yang dikisahkan, dia langsung ambil kudanya, masang pelananya, kemudian berangkat menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yatakallam fid din, ada laki-laki di Mekah yang berbicara atas nama agama bima yukhalifun nas, yang berbeda dengan khalayak. Lam yasbir, Amr enggak sabar. Enggak sabar dia terus tinggal di kampungnya. Hatta raqiba rahilatah, sampai dia naik ke kudanya, faqadima alaihi, langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Wa 'alima ma 'indahu, dan mencari tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lima fi qalbihi bim mahabbatid din wal khair. Kenapa? Karena dalam hatinya terdapat kecintaan kepada kebaikan dan kecintaan kepada agama. Itu yang dilakukan oleh Amr. Ya. Nah, berbeda dengan orang-orang sekarang. Ya, berbeda dengan orang-orang mayoritas. Ya. Amr melakukan yang sepatutnya dilakukan. Itu dia mencari tahu tentang kebenaran ajaran yang dibawa oleh orang ini. Qala wa hadza fussira bi qaulu ta'ala. Kisah ini sebagai tafsiran atas firman Allah Ta'ala. Itu yang terdapat dalam ayat 22 dari suratul Anfal.
Di mana Allah berfirman, "Inna syarrad dawabi 'indallahi sum." Sesungguhnya sejelek-jelek yang melata di muka bumi di sisi Allah adalah yang tuli, bisu dan tidak melihat. Ya, dalam ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum." Kalau Allah mengetahui ada pada mereka kebaikan, Allah akan jadikan mereka mendengar. Kata Syekh, tafsiran dari ayat ini, ya, kalau Allah mengetahui ada pada mereka kebaikan, lau alimallahu fihim khairan, ay hirsan, maksudnya ada semangat. Kalau Allah mengetahui ada pada mereka, ya, kebaikan, maksudnya hirsan, yaitu ada semangat ala ta'allumiddin, dalam mempelajari agama. La asma'ahum, Allah akan jadikan mereka mendengar, la afhamahum, Allah akan jadikan mereka paham. Ya. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla mencela mayoritas orang. Bahwa mayoritas orang itu, ya, tidak menginginkan kebaikan, tidak ada semangat untuk mempelajari agama. Itulah yang menjadikan mereka tidak paham agama. Ya. Dan Allah puji orang-orang yang menginginkan kebaikan, punya semangat untuk belajar. Contohnya Amr, ya, sehingga dia berangkat menemui Nabi, sehingga la asma'ahum, Allah perdengarkan kepadanya, sehingga Allah jadikan dia paham. Kata Syekh, qala fa hadza yadul, maka ini menunjukkan ala anna adamal fahmi fi aktsarin nas, bahwa kondisi mayoritas orang itu enggak paham. Kenapa? Al-yaum, sekarang ini, kata Syekh, adlun minhu, bahwa Allah berpaling darinya. Adlun minhu subhanahu, Allah yang berpaling darinya. Lima ya'lam fi qulubihim min adamil hirsi ala ta'allumiddin, karena Allah tahu, ya, akan apa yang ada dalam dada mereka, bahwa mereka enggak punya semangat dalam mempelajari agama. Jadi, ya, orang yang enggak paham sekarang ini, sebab yang kena mereka, ya roh, ya, mereka berpaling. Itu yang menyebabkan mereka tidak memahami agama Allah Subhanahu. Ya. Bahwa Allah berpaling juga dari mereka karena mereka tidak memiliki semangat dalam mempelajari agama, sehingga mafahimu, sehingga mereka tidak memahami din. Kemudian berkata Syekh, fatabayyana anna min a'zamil asbab al-mujibah li kaunil insani syarrid dawab, maka menjadi jelaslah bahwa di antara sebab terbesar, faktor terbesar yang menyeret manusia menjadi sejelek-jeleknya hewan melata, ya, syarrid dawab, ya, dawab itu yang melata di muka bumi, ya, sebab terbesar, faktor terbesar yang menjadikan mereka sejelek-jeleknya makhluk, huwa adamul hirsi ala ta'allumiddin. Itu faktor terbesar. Apa itu? Enggak semangat dalam mempelajari agama. Karena enggak semangat, Allah enggak paham dengan dia. Ya, dia bilang belum dapat hidayah. Alelo. Ya. Hidayah itu loh, Al-Quran. Ya, Al-Quran dibiarin berdebu. Ya. Berapa banyak dai yang mengajarkan ilmu, kemudian dia pun enggak bergerak untuk mempelajari agama. Tapi kalau urusan dunia, jagoannya. Ya. Persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui dari perkara dunia, ya, tapi dalam persoalan akhirat mereka lalai. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang kafir atas peringatan yang diberikan kepada mereka, mereka berpaling. Dia bilang belum dapat hidayah, padahal Qur'annya ada di rumahnya. Itu Al-Qur'an udah dia download di handphonenya, tapi dia bilang belum dapat hidayah. Ya, ajaban.
berkata beliau, qala fa idza kana hadzal jahili. Coba lihat kepada kisah Amr ini. Seorang Arab Badui, ya, hidup di masa jahiliyah, yatlubu hadzal talab. Dia sampai mencari tahu tentang kebenaran, ya, dengan begitu semangatnya. Ya, dengar ada orang di Mekah menyampaikan berita-berita dari langit, dia nggak sabar, dia ambil tunggangannya, dia pasang pelananya dan dia berangkat menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia dapati Nabi ketika itu dakwahnya sembunyi-sembunyi, jura'u alaihi kaumnya semena-mena terhadapnya. Fatalattaftu, kata Amr, maka aku pun mengindak-indak. Hatta dakhaltu alaihi, sampai aku berhasil menemuinya. Faqultu lahu, maka aku bilang kepadanya, man anta? Apa dia bilang? Ya. Ma anta? Kamu ini apa? Bukan man. Kemudian kata Nabi, ana nabi. Saya nabi. Wa ma nabi? Nabi itu apa? Kata Nabi, arsalanillah, Allah mengutusku. Kemudian ditanya lagi, wa bima arsalak? Dengan apa dia mengutusmu? Ya, ini 3 persoalan menjadi pondasi yang sudah diutarakan Nabi saat Islam masih lemah. Dia tidak tahu bahwa dakwah Islam itu, ya, pondasi serta, ya, golnya itu searah dan tidak berubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsalani bisilatil arham. Allah mengutusku dengan menyambung silaturahim, wa kasril authan, dan menghancurkan berhala, wa an yu'badallah la yusyrak bihi syai', dan agar hanya Allah semata yang diibadahi dan tidak disekutukan dengan suatu apa. Ini intisari dakwah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata Syekh, fa idza kana hadzal jahiliyah pada talab, kalau orang Badui ini saja dia mencari tahu persoalan agama dengan begitu semangatnya, fama udhru man idda'at tiba'al anbiya, maka apa alasan orang yang mengklaim bahwa dia pengikut Nabi, wa balaghahu annu ma balaghah, dan telah sampai kepada dia berita tentang Nabi, ya, dari ilmu yang cukup, wa indahu man yu'rid alaihi ta'lim, kemudian di sisinya ada yang siap untuk ngajarin, ya, wala yarfa bidzalika ra'san, tapi dia enggak juga bergeming untuk semangat mempelajari agama Allah. Fa in hadara aw istama', dan jikalaupun dia hadir di majlis atau dia ikut menyimak, fakama qala ta'ala, kebanyakannya seperti yang Allah firmankan, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Tidak datang kepada mereka dari peringatan Rabb mereka, melainkan dia mendengarkannya sedangkan hatinya bermain-main. Lahiyatan qulubuhum, hatinya lalai dari apa yang disampaikan. Badannya hadir, namun pikirannya kemana-mana. Ini kondisi umat saat ini. Tidak ada hirs dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi minal ibari aydan, dan di antara pelajaran yang bisa dipetik juga, annahu lamma qala arsalanillah, bahwa ketika Nabi berkata kepada Amr, Allah mengutusku, qala bi ayyi syai'in arsalak, Amr menjawab, Amr bertanya, dengan apa dia mengutusmu? Qala bi kadza wa kadza. Nabi menjawab, mengutusku dengan ini dan itu. 3 persoalan yang telah disampaikan. Fatabayyan, maka menjadi jelaslah, anna zubdatar risalah al-ilahiyah, bahwa intisari risalah Allah wa dakwah nabawiyah, serta dakwah para nabi, hiya tauhidullah bi ibadatihi wahdahu la syarikalah, yaitu menauhidkan Allah dengan mengerjakan ibadah kepadanya saja, tidak ada sekutu baginya, wa kasril authan, dan menghancurkan berhala. Ya. Jadi berhala itu diajuin. Itu, ya, misi dari risalah al-Islam. Qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka sampai tidak ada lagi apa? Kesyirikan. Umirtu an nuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah
Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi dengan la ilaha illallah. Kalau kita sama yang begini aja takut, ya, dibilang serem Ustaz katanya. Ya, dia takut sama agamanya sendiri, ya kan? Ya, ketika dia dapati bahwa nabinya merintahkan, Rabbnya menyuruh, dia takut sama agamanya sendiri. Nasallallahu alaihi wa sallam la katharahumullah. Alangkah banyaknya mereka, dan semoga Allah tidak tambah jumlah mereka. Amin. Ya. Maka jelaslah kata Syekh bahwa intisari dari risalah ilahiyah dan dakwah nabawiyah adalah menauhidkan Allah dan apa itu? Menghancurkan berhala. Menghancurkan berhala. Qala wa ma'lum, dan dimaklumi anna kasraha, bahwa menghancurkannya, untuk menghancurkannya la yastaqim, itu enggak mungkin terwujud illa bi syiddatil adawah, kecuali dengan permusuhan yang keras, wa tajridis sayf, dan apa? Tajrid, ya, menghunus pedang. Fata'ammal zubdatir risalah, maka perhatikanlah zubdah risalah, intisari dari risalah itu. Jadi hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ingin menerangkan bahwa ya, itulah intisari dari ajaran Islam, dan barang siapa yang meninggalkan at-tauhid maka mereka yuqatilun, mereka diperang. Ya, seperti nanti akan kita ya bahas keterangannya dari Syekh Muhammad rahimahullah taala. Kemudian masih perkataan Syekh Muhammad, qala wa fihi aidan, dan pada kisah ini juga kita dapati annahu fahimal murad min at-tauhid, buat dipahamilah apa yang dimaukan dari tauhid ini. Ya. Wa fuhima annahu amrun kabirun gharibun, bahwa tauhid ini adalah persoalan yang besar, asing. Ya, besar lagi, asing. Ya. Walihada, wali ajli hada, ya, karena itu Amr bertanya kepada Nabi ketika disampaikan ya bahwa dia Nabi, dia diutus membawa ini dan itu. Maka pertanyaan Amr berikutnya, man ma'aka ala hada, siapa yang udah gabung sama kamu di atas ajaran ini? Karena mayoritas orang ketika itu enggak seperti kamu. Bahwa tauhid adalah persoalan yang azim, yang agung lagi asing. Maka itu pertanyaan yang berikutnya dari Amr. Man ma'aka ala hada, siapa yang udah gabung sama kamu? Ya. Siapa yang udah menyambut dakwahmu? Dan Nabi menjawab, qala hurun wa 'abd, orang merdeka dan budak. Fa ajabahu inna jami'al ulama wal 'ubad wal muluk wal 'amah mukhalifuna lahum. Ya. Secara tidak langsung Nabi menjawab bahwa mayoritas orang berilmu saat itu, para ahli ibadah, para penguasa, dan orang-orang awam semuanya menyelisihinya. Walam yatba'hu ala dzalik illa man dzukir, dan enggak ada yang mengikutinya di atas ajaran itu selain yang Nabi sebutkan, orang merdeka dan budak. Qala fa hadza awdahu dalil, maka ini menjadi dalil yang paling terang ala anna al-haqqa qad yakunu ma'a aqallil qalil, bahwa kebenaran itu seringnya bersama dengan yang sedikit. Dia seringnya bersama yang sedikit. Wa qalilun min ibadiy asyakur, dan hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Wa in tuti aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah, kalau kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Qad yakunu ma'a qalil wa annal batil qad yamla'ul ard, dan bahwasanya kebatilan itu seringnya dialah yang mendominasi bumi ini. Maka seorang jangan merasa risih saat dia berada bersama dengan yang sedikit.
Ya, karena jumlah itu tidak menentukan benar salahnya sebuah ajaran. Qala walillahi darul Fudail bin Iyad. Dan sungguh indah apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah itu yaqul, yang berkata dalam ucapannya, la tastawish minal haqqi liqillatis salikin. Jangan kamu merasa risih dari kebenaran hanya karena sedikitnya pengikut. Wala taqtaru bil batil likathatil halikin. Dan jangan pula kalian terperdaya dengan kebatilan karena mayoritas orang itu ikut sama dia. Wa ahsana minhu qauluhu ta'ala. Dan tentunya yang lebih baik lagi adalah firman Allah Ta'ala, wa laqad saddaqa 'alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Bahwa kebanyakan orang mengikuti iblis kecuali segelintir orang dari yang beriman. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Amr bin Abbasah, dan tentunya banyak pelajaran lainnya yang belum disebutkan. Insyaallah kita akan masuk kepada beberapa keterangan dari Syekh Madhat Ali Farraj. Karena kitab yang kita pakai ini adalah syarah terhadap Mufidul Mustafid. Nah, insyaallah kita baca beberapa keterangan yang berguna pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Nah, apa faedah atau ilmuwan antara silaturahim? apa? Apa faedah atau ilmuwan antara menyambung tali silaturahim dengan melakukan berhala dan tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, bahwa menyambung silaturahim itu bukan artinya ketika seseorang itu mengajak kepada tauhid dia dianggap kemudian mad'unya dari keluarganya itu lantas menentangnya, bahwa dia dianggap seperti orang memutus silaturahim. Tidak. Ya. Antum ingat perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada Nuh alaihissalam saat anaknya Kan'an menolak untuk mengikuti dakwah ayahnya. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', katanya, aku akan berlindung naik ke gunung yang akan menyelamatkanku dari air. Kata Nuh, la asimal yaum min amrillah, enggak ada yang bisa selamat hari ini dari ketentuan Allah. Fahala bainahum al-mawju wa kana minal halikin, sehingga akhirnya dia dilamun oleh ombak dan jadilah dia termasuk orang yang binasa. Situ Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu. Apa kata Nuh? Inna ibni min ahli. Sungguhnya anakku itu keluargaku. Apa kata Allah Subhanahu? Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Itu bukan keluargamu. Karena amalannya enggak saleh. Artinya apa? Artinya ini dua persoalan yang enggak bisa dipertentangkan. Bahwa menyambung silaturahim itu justru dengan tauhid. Justru dengan tauhid. Dan kalau kita berdakwah kepada keluarga kemudian keluarga menolak, maka bukan keluarga kita. Karena Allah Azza wa Jalla juga berkata atau Nabi bersabda dalam hadis tentang ahlul Quran. Kata Nabi sallallahu inna lillahi ahlun hum ahlullahi wa khassatuh. Tentang ahlul Quran, orang-orang yang baca Quran, orang-orang yang menghafal Quran, sungguhnya Allah memiliki ahli. Mereka adalah ahli Allah dan orang terdekatnya Allah. Mereka adalah ahlul Quran. Jadi keimanan itu justru menyambung silaturahim. Tauhid itulah yang dimaksud menyambung silaturahim. Allahu a'lam. Saya pilih lagi. Nah. Gimana? Kenapa disuruh pulang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang di situ, innaka la tastati'u yawmaka hadha. Kamu enggak sanggup karena
inginkan oleh Amr saat itu bukan sekedar menjadi muslim. Nanti akan kita baca keterangan dari Syekh Ali Farraj. Ya. Ketika Amr bilang, "Ini muttabi'u," aku ikut kamu. Maksudnya bukan ikut sebagai orang Islam kemudian nggak mau ikut konsekuensinya ditindas, nggak mau ikut konsekuensinya dikucilkan. Gitu loh. Maka Nabi SAW menyuruh dia pulang, bukan jangan jadi muslim dulu sekarang, bukan. Ya, kamu akan sanggup dengan penindasan itu. Ya, kamu orang luar. Ya, biar kami yang ada di sini. Ya. Kemudian juga mungkin Nabi SAW mengetahui, ya, bahwa ya barangkali Amr ini ya ada dhaf, misalnya ada kelemahan, ya, maka disuruh dia untuk menunggu nanti ketika Islam itu telah menang. Kata Nabi SAW, "Fa idza sami'tum anni qad dhahar fa'tini." Kalau kamu sudah dengar bahwa Islam itu sudah menang, maka datang lagi. Jadi Nabi juga yang memperhatikan kondisi ngadunya. Ya, enggak semua orang diamanahkan ya beban yang sama. Maka Amr ketika itu disuruh pulang. Tapi dia tetap dalam keadaan keislamannya. Ya. Cuman ya dimaafkan untuk tidak ikut dalam ya kondisi yang sulit saat itu. Kira-kira begitu. Barakallahu fiik. Lagi? Baik, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Nggak boleh tanya lagi setelah kajian. Mau tanya di saat kajian. Ya, jadi siapa yang bertanya nggak apa-apa. Pertanyaan di luar pelajaran nggak ada masalah. Pelajaran yang lalu juga antum tanya. Yang penting di majelis. Kalau udah majelis udah ditutup, ya antum tanya lagi, ini udah malas jawabnya. Ya, barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.